Halo guys, kembali channel Yende. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Chronicle of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe yang dirilis pada tahun 2005. Disutradarai oleh Andrew Adamson dan dibintangi oleh William Moseley, Georgie Henley, Anne Popplewell, Skandar Kayes, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini mengisahkan 4 bersaudara yang tak sengaja menemukan sebuah lemari tua, di mana lemari tersebut membawa mereka ke dunia mistis, dan keempatnya sadar bahwa mereka ditakdirkan untuk mengalahkan ratu jahat yang ada di dalam dunia tersebut. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada tanggal nggak tahu, bulan nggak tahu, yang pasti Perang Dunia Kedua, pasukan pesawat pengebom Jerman melancarkan serangan utamanya ke London yang meliputi kota Birmingham, Plymouth, Liverpool, dan kota Finchley. Serangan tersebut membuat warga kota Finchley panik bahagia. Salah satunya keluarga ibu Pevensie beranak 4. Mereka terdiri dari Lucy, Peter, Susan, dan Edmund. Bu Peven kemudian membawa keempat anaknya keluar dari rumah dan berhasil selamat dari serangan yang sedang berlangsung. Untuk ayah mereka sendiri ternyata seorang kolonel bernama nggak tahu namanya yang sekarang sedang berperang melawan tentara Jerman. Keesokan harinya, Bu Peven menggiring keempat anaknya ke stasiun Paddington untuk dievakuasi bersama anak-anak yang lain. Sebelum pergi, Bu Peven memberi nasihat kepada anak paling tua yaitu Peter agar menjaga adik-adiknya tetap aman. Mereka kemudian menaiki kereta dan melambaikan tangan kepada ibunya sambil mengucapkan "Halo guys". Setiap anak per keluarga nantinya akan diadopsi sementara oleh keluarga mampu, dan Peter beserta adik-adiknya akan mendapatkan pengabdi seorang profesor bernama Diggory Kirke. Mereka akhirnya tiba di kota Comhel yang kemudian dijemput oleh pembantu profesor bernama Le Macready. Peter dan adik-adiknya sangat terpukau ketika melihat rumah profesor yang begitu sangat luas. Setelah masuk ke dalam, Le Macready memberi mereka aturan, yaitu tidak boleh memegang barang-barang antik di rumah ini. Di hari berikutnya, hujan pun tiba. Lucy yang tak bisa bermain di halaman rumah meminta Peter untuk bermain petak umpet. Peter pun menurutinya dengan menghitung 1 sampai 100. Susan bergegas bersembunyi di balik box, sedangkan Edmund merebut tempat persembunyian Lucy di balik kordeng. Lucy akhirnya mengalah dan pergi ke ruangan atas, di mana Lucy ini menemukan kamar yang hanya diisi lemari tua. Lucy membuka kainnya, lalu bersembunyi di dalam lemari yang isinya penuh dengan mantel hangat. Tetapi ia menemukan bahwa lemari ini cukup panjang, yang membawanya ke hutan bersalju. Lucy merasa aneh kenapa di dalam lemari terdapat hutan yang sangat menakjubkan. Lucy lalu menyusuri hutan dan menemukan tiang lampu lilin yang masih menyala terang. Pada saat itu juga, Lucy bertemu sosok aneh yang secara langsung bersembunyi di balik pohon. Sosok aneh dan Lucy saling berteriak hingga akhirnya mereka memberanikan diri untuk berkenalan. Ternyata sosok tersebut adalah siluman wedus atau faun yang mengaku bernama Thamnus. Thamnus sangat terkejut ketika mengetahui kalau Lucy adalah manusia keturunan Hawa. Lucy pun menanyakan apakah di sini ada manusia selainku. Thamnus lalu menjawab kalau di sini adalah dunia Narnia yang sudah 100 tahun tidak pernah ganti musim selain musim dingin. Thamnus kemudian mengajak Lucy ke rumahnya. Setibanya di sana, Thamnus menyuguhkan Lucy kuah empek-empek serta menawarkan Lucy sebuah musik. Tentu saja Lucy menerimanya. Saat Thamnus mulai memainkan alat musiknya, Lucy melihat api pembakaran yang memunculkan sekumpulan faun sedang berburu rusa.
Setelah itu, Lucy merasa ngantuk dan tidur dengan sendirinya. Beberapa jam kemudian, Lucy terbangun. Ia menemukan Tumnus sedang menangis di atas lantai. Tumnus mengungkapkan kalau dirinya sudah menculik Lucy karena penyebabnya adalah ratu penyihir putih yang jahat. Dialah yang membuat hutan ini menjadi bersalju selama ratusan tahun dan siapa saja yang menemukan manusia harus diserahkan kepadanya. Tetapi karena Tumnus masih memiliki hati narasi, ia pun segera membawa Lucy ke tempat pertama kalinya mereka bertemu. Tumnus meminta Lucy untuk pergi sebelum makhluk lain menemukannya. Ketika Lucy kembali ke lemari tua, ia menemukan kalau Peter baru selesai menghitung. Lucy mengaku kepada kakak-kakaknya kalau dirinya pergi berjam-jam di dunia dalam lemari. Tetapi mereka tak percaya karena permainan petak umpet baru saja dimulai. Artinya, waktu di dunia Narnia berbeda dengan waktu di dunia manusia. 1 jam di Narnia sama saja 1 detik di dunia manusia. Bisa kurang, bisa lebih, intinya saya nggak tahu jelasinya. Lucy terus memberitahu kakak-kakaknya kalau di dalam lemari ada hutan bersalju. Peter dan Susan lalu mengecek lemarinya tetapi tak menemukan hutan tersebut karena belum sempat berjalan ke ujung deretan mantel. Peter, Susan, dan Edmund lalu pergi dan menganggap kalau Lucy sedang halusinasi. That's enough, Lucy. It was there. That's enough. Malam harinya, Lucy tak bisa tidur karena memikirkan tentang Tumnus. Ia pun memutuskan untuk kembali ke lemari tua dengan cara diam-diam. Edmund yang baru saja pipis tak sengaja melihat Lucy. Ia pun mengikuti kemana perginya Lucy sampai masuk ke dalam lemari dan berakhir di hutan bersalju. Kini, Edmund pun percaya dengan omongan Lucy. Edmund lalu berjalan lebih jauh yang kemudian dikejutkan dengan kedatangan kereta kencana yang ditarik oleh rusa putih. Ketika kereta berhenti, Edmund langsung diserang oleh penarik kereta bernama Ginnerbrick yang merupakan kaum kurcaci. Setelah itu datanglah ratu penyihir putih yang sebelumnya diceritakan oleh Tumnus. Ia bernama Jadis. Jadis mengetahui kalau Edmund adalah manusia keturunan Adam. Ia pun membawanya ke atas kereta dan menyuguhkan makanan kesukaan Edmund dari sihir. Jadis juga mengaku kalau dirinya Ratu Narnia yang tak memiliki anak. Di sini, Edmund mengatakan kalau dirinya sedang mengikuti adiknya bernama Lucy yang katanya mau pergi ke rumah Tuan Tumnus. Edmund juga mengatakan kalau dirinya 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mendengar hal tersebut, Jadis pun langsung mengiming-imingi Edmund menjadi pangeran atau anak angkatnya. Tetapi syaratnya Edmund harus membawa adik dan kakaknya ke sini untuk mengeklaim kehormatannya. Jadis lalu pamit pergi dan menunjukkan lokasi kerajaannya di tengah-tengah 2 gunung bersalju, serta mengiming-imingi kembali jajanan otak-otak kepada Edmund. Gak lama setelah Jadis pergi, Lucy muncul sambil mengatakan kalau dirinya baru saja dari rumah Tumnus. Keduanya lalu kembali ke rumah profesor untuk menceritakan pengalamannya di dunia Narnia kepada kakaknya. Sayangnya Edmund bersikap tembelak, di mana Edmund ini tak mengakui kalau dirinya memasuki dunia Narnia di dalam lemari. Hal itu tentu saja membuat Lucy sakit hati dan menangis. Lucy pun pergi dari kamar sambil dikejar-kejar oleh Peter dan Susan. Ketiganya bertemu Profesor Diggory yang kebetulan sekali mau pipis. Diggory lalu menyuruh McGrady untuk membawa Lucy ke dapur, sedangkan dirinya akan menasihati Susan dan Peter. Di hadapan Diggory, Peter mengungkapkan kalau Lucy sedang berhalusinasi masuk ke dunia Narnia di dalam lemari. Diggory pun terkejut dan malah menanyai tentang dunia Narnia kepada mereka. Peter berbalik bertanya, apakah kau percaya dengan omongan Lucy? Diggory menjawab kalau dirinya percaya dan harusnya kalian percaya karena kalian adalah keluarga Lucy. Di hari berikutnya, Peter, Susan, dan Edmund terlihat sedang bermain badminton di halaman rumah. Sementara Lucy hanya membaca buku di bawah pohon. Di dalam permainan, Edmund tak sengaja menyemes terlalu kuat yang membuat koknya menghantam jendela dan pecah. Keempatnya segera ke belakang jendela dan menemukan kalau patung antik milik profesor telah rusak. Pada saat itu juga,
Lek McCready berteriak, "Onopo kie?" sambil melangkahkan kakinya. Peter, Susan, dan dua adiknya lalu segera pergi bersembunyi karena tak mau dimarahi McCready. Di sini Lucy sengaja membawa ketiga kakaknya ke dalam lemari yang kemudian berakhir di hutan bersalju. Kini, Peter dan Susan pun percaya dengan omongan Lucy. Mereka meminta maaf karena sudah menganggap Lucy sempok. Keempatnya lalu mengambil mantel dan pergi ke rumah teman Lucy yaitu Tuan Tamnus. Setibanya di sana, mereka menemukan kalau seluruh ruangan rumah Tamnus sangat berantakan. Peter menemukan lembaran kertas yang berisi pesan peringatan di mana pesan tersebut tertulis Fawn telah mengkhianati ratu yang telah menyembunyikan musuh bebuyutannya dalam arti anak manusia. Pada saat itu juga, ada burung emprit yang seolah-olah meminta keempatnya keluar dari rumah Tamnus. Setelah mereka keluar, muncullah berang-berang yang bisa berbicara. Berang-berang tersebut memanggil nama Lucy dan memberikan sapu tangan milik Tamnus kepadanya. Ia mengungkapkan kalau Tamnus diculik oleh pasukan Jadis karena telah berteman dengan anak manusia. Si berang lalu mengajak mereka ke rumahnya untuk membicarakan lebih dalam tentang Narnia. Setibanya di sana, mereka disambut oleh istri berang-berang bernama Berang-berang yang dengan senang hati menyuguhkan mereka masakan ikan sepat. Pak Berang lalu mulai menceritakan tentang kedatangan Aslan yang merupakan Raja Narnia sebenarnya. Jadi ternyata Narnia direbut oleh Jadis beserta sekutunya. Mereka mengusir penghuni kerajaan Narnia dan mengutuk siapa saja yang melawannya. Pak Berang juga memberitahu tentang ramalannya, di mana ramalan tersebut berisi kedatangan dua anak Adam dan dua anak Hawa yang akan membantu Aslan mengalahkan Jadis, sehingga Narnia bisa kembali ke sedia kala. Berang-berang meyakini kalau Peter beserta adik-adiknya adalah dua anak Adam dan Hawa. Ia meminta Peter untuk menemui Aslan, tetapi Peter menolak karena dirinya merasa tak mampu untuk melakukan peperangan. Di saat Peter, Susan, dan Lucy hendak pergi, mereka mendapati kalau Edmund tak ada. Ternyata Edmund masih tergiur dengan iming-imingan Jadis. Ia berjalan sendirian ke istana Jadis tanpa rasa takut dengan bahaya yang akan menimpanya. Peter, Susan, Lucy, dan Pak Berang-berang mengikuti jejak Edmund dan mendapati kalau Edmund pergi ke istana Jadis. Pak Berang menghentikan Peter agar tak masuk ke istana karena Jadis bakalan membunuh mereka untuk mematahkan ramalannya. Pak Berang lalu mengusulkan Peter untuk mencari Aslan karena dialah kuncinya. Edmund kini telah sampai di halaman istana. Ia menemukan banyak sekali makhluk-makhluk Narnia yang sudah menjadi patung akibat kutukan Jadis. Di sini Edmund bertemu serigala bernama Maugrim yang merupakan tangan kanan Jadis. Maugrim lalu membawa Edmund ke hadapan Jadis yang sekarang sikapnya tak ramah lagi. Ia sangat marah ketika mengetahui kalau Edmund tidak berhasil membawa ketiga saudaranya. Jadis pun menyuruh Ginarbeck untuk memasukkan Edmund ke dalam penjara dan memerintahkan Maugrim untuk memburu ketiga saudara Edmund. Berang-berang, Peter dan dua adiknya sangat panik bahagia ketika sekumpulan serigala mulai mengelilingi rumah mereka. Pak Berang dan Bu Berang kemudian membawa anak-anak pergi melalui jalur tikus dan berakhir di sekumpulan musang Narnia yang sudah disihir menjadi patung oleh Jadis. Di sini mereka bertemu Skipper Jangan Mencuri yang mengabarkan kalau dirinya sudah bertemu Aslan. Pada saat itu juga Maugrim dan sekelompoknya datang. Berang-berang, Peter dan kedua adiknya pun segera bersembunyi di atas pohon, sementara Skipper menghadapi Maugrim. Salah satu serigala lalu menggigit Skipper sambil menanyakan di mana anak manusia berada. Skipper yang sebelumnya berpihak ke Jadis akhirnya memilih membangkang dengan membohongi Maugrim kalau anak manusia baru saja pergi ke arah utara. Setelah Maugrim dan kelompoknya pergi, Skipper, Berang-berang, dan anak-anak mendirikan api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di sini Skipper memberitahu mereka kalau Aslan memerintahkan dirinya untuk merekrut pasukan yang lebih banyak. Peter tiba-tiba mengungkapkan kalau dirinya belum siap terlibat dalam perang apapun. Tetapi Berang-berang dan Skipper terus mendesak sambil mengatakan kalau Aslan membutuhkanmu.
prophecy. Di tempat lain, Edmund terlihat sedang berada di dalam sel dengan kondisi kaki diirantai. Tepat di sel sebelah, Edmund melihat Thanos yang senasib dengannya. Thanos lalu minta Edmund untuk memberikan makanan tai garing yang diberikan oleh Ginardik. Pada saat itu juga, datanglah Jadis yang secara langsung menanyakan Edmund tentang keberadaan tiga saudaranya. Edmund menyebut kalau mereka sedang melakukan perjalanan mencari Aslan. Jadis lalu merintahkan anak buahnya untuk membawa Thanos ke halaman istana, sementara Edmund akan ikut dengannya mencari keberadaan anak-anak. Saat Edmund hendak menaiki kereta luncur, ia melihat Thanos sudah menjadi patung. Ia pun merasa bersalah karena sebelumnya pernah memberitahu tentang pertemanan Lucy dan Thanos kepada Jadis. Son of Adam. Di tempat lain, berang-berang Peter, Susan, dan Lucy terlihat sedang melanjutkan perjalanan mencari Aslan. Saat mereka melintasi lapangan es, mereka melihat kereta luncur yang berjalan ke arahnya. Pak Berang mengira kalau itu Jadis dan secara langsung membawa anak-anak untuk bersembunyi di bawah bebatuan. Pak Berang lalu mengecek keluar dan mendapati kalau itu bukan Jadis melainkan Santa Claus khas Narnia. Santa Claus tersebut bernama Bagong. Bagong memberkati Peter dan adik-adiknya dengan memberikan sebuah hadiah. Lucy diberi hadiah berupa sebotol jus bunga naga yang hanya sekali tetes bisa menyembuhkan penyakit apapun dan juga belati kecil untuk berjaga-jaga. Susan diberi hadiah berupa busur beserta anak panah. Sementara Peter diberi hadiah perisai kerajaan Aslan dan juga pedang perak. Merry Christmas! Setelah Bagong pergi, berang-berang Peter dan dua adiknya kembali melanjutkan perjalanannya dengan menyeberangi sungai. Tetapi nggak lama kemudian, datanglah Maugrim beserta kelompoknya. Mereka mengepung anak-anak dan menyerang Pak Berang-berang. Peter mencoba menodongkan pedangnya ke arah Maugrim, namun ia masih merasa takut. Pada saat itu juga, bongkahan es di air terjun tiba-tiba jebol dan membuat volume air menerjang mereka semua. Peter terus memeluk kedua adiknya sambil memegangi pedang yang ia tancapkan di atas balok es. Setibanya di jarak 500 meter, Peter mendaratkan baloknya ke seberang. Mereka sangat gembira ketika salju di sekitarnya secara ajaib melumer. Jadis, Edmund, dan Ginardik kini tiba di air terjun. Setelah itu, datanglah Maugrim sambil membawa Squeeper yang telah mengkhianati Jadis. Edmund mencoba menghalang-halangi Jadis agar tak membunuh Squeeper, tetapi Jadis tak menghiraukannya dan malah menyihir Squeeper menjadi patung. Jadis lalu memerintahkan Maugrim mengumpulkan pasukannya untuk berperang. Berang-berang, Peter, Susan, dan Lucy akhirnya tiba di perkemahan Aslan. Mereka bertemu pasukan Aslan yang terdiri dari Centaurus, Faun, Satyr, dan Griffon. Peter menghadap jenderal perang bernama Oileus dan mengungkapkan kalau dirinya ingin bertemu Aslan. Aslan kemudian keluar dari dalam tenda dan ternyata dia seekor singa jantan besar. Aslan lalu mengucapkan selamat datang kepada ketiganya. Setelah itu, Peter mengungkapkan kalau dirinya butuh bantuan Aslan untuk menyelamatkan adiknya yang kini sedang ditangkap oleh Ratu Penyihir Putih. Sore harinya, Susan dan Lucy terlihat sedang bermain-main di air kali. Mereka sangat senang bisa mengenakan gaun khas kerajaan. Di waktu yang sama, tiba-tiba Maugrim dan Beta muncul. Susan dan Lucy berteriak sekencang mungkin yang kemudian didengar oleh Peter. Peter segera menyusul Susan dan langsung menodongkan pedangnya ke arah dua serigala. Saat itu juga, Aslan datang menerkam Beta. Ia menginstruksikan jenderalnya agar tak membantu Peter melawan Maugrim. Maugrim lalu bunuh diri dengan menusukkan dirinya ke pedang milik Peter. Hal tersebut membuat Aslan bangga karena Peter mampu membuat musuhnya bunuh diri tanpa disuruh.
Aslan kemudian membebaskan Beta dan menyuruh jenderalnya untuk mengikuti perginya Beta karena ia tahu di mana Edmund berada. Setelah itu, Aslan mengangkat Peter sebagai kesatria kebajikan. Knight of Narnia. Aureus dan kelompoknya akhirnya menemukan Edmund. Ia segera membebaskan Edmund lalu kembali ke perkemahan. Ngesoke maning, Edmund tiba di perkemahan dan disambut oleh 3 saudaranya. Edmund sangat meminta maaf karena semua ini kesalahannya. Siang harinya, mereka mulai berlatih berperang, agar saat perang nanti mereka tidak menjadi beban. Saat itu juga, tiba-tiba Jadis datang beserta pasukannya. Ia menghadap Aslan dan minta agar Edmund diserahkan kepadanya, karena setiap pengkhianatan adalah milik Jadis. Aslan lalu membawa Jadis ke dalam tenda untuk mendiskusikan hal ini. Beberapa menit kemudian, keduanya keluar. Di sini Aslan mengungkapkan kalau Jadis melepaskan klaim hak ciptanya. Artinya, Edmund sudah terbebas dari genggaman Jadis. Namun semuanya tidak mengetahui bahwa Aslan menggantikan posisi Edmund untuk diserahkan kepada Jadis. Malam harinya, Lucy melihat Aslan berjalan ke hutan sendirian. Ia pun membangunkan Susan untuk mengikuti kemana perginya Aslan. Setibanya di tengah hutan, Aslan meminta Lucy dan Susan untuk menemaninya menuju ke meja batu. Namun ketika hampir sampai, Aslan memerintahkan keduanya untuk bersembunyi karena jika mereka ikut Jadis akan membunuhnya. Aslan lalu berjalan menemui Jadis yang sedang melakukan upacara barbar. Jadis meminta pasukannya untuk mengikat Aslan dan memotong rambutnya. Setelah itu, ia meletakkan Aslan di meja batu, kemudian mengeksekusikannya dengan sebuah belati. Jadis memerintahkan jenderalnya yaitu Minotaur untuk mempersiapkan semua pasukan, karena besok kita akan memerangi Narnia. Setelah semuanya pergi, Lucy dan Susan menghampiri jasad Aslan hanya untuk menangisi kepergiannya. Di waktu yang sama, segerombolan tikus tiba-tiba muncul hanya untuk menggerototi keikatan di tubuh Aslan. Susan dan Lucy lalu mengirim berita kematian Aslan kepada Peter melalui pohon-pohon yang kemudian diterima oleh hantu bunga. Hantu bunga mengabarkan Peter kalau Aslan baru saja meninggal, dan kini Peterlah yang akan memimpin peperangan. Be still, my princess. Ngesoke maning, pertempuran pertama pun dimulai. Peter mengerahkan pasukannya di dasar tebing dan memerintahkan Edmund untuk memimpin pasukan pemanah. Gak lama kemudian, pasukan Jadis datang. Mereka terdiri dari makhluk-makhluk aneh yang jumlahnya sangat banyak. Peter memulai perang dengan mengirim pasukan Griffon untuk menjatuhkan batu-batu besar ke arah pasukan Jadis. Setelah itu, Peter memimpin pasukannya bertempur ke arah pertahanan musuh. Pertempuran pun terjadi. Di meja batu, Lucy dan Susan memutuskan untuk kembali ke perkemahan. Namun sebelum mereka pergi jauh, tiba-tiba meja batu amblas dan tubuh Aslan secara ajaib menghilang. Gak lama kemudian, sebuah cahaya muncul dari arah timur yang kemudian disusul dengan kembalinya Aslan. Aslan memberitahu Lucy dan Susan bahwa ketika korban yang relat mati tanpa melakukan pengkhianatan, maka korban tersebut akan hidup kembali. Semua itu bakalan terjadi jika si korban dieksekusi di meja batu ini. Aslan lalu membawa Lucy dan Susan ke kastil Jadis, di mana Aslan ini akan menghidupkan semua pasukannya yang sudah menjadi patung. Setibanya di sana, Aslan mulai meniup semua patung termasuk Temnus yang kini mulai berubah menjadi bentuk normalnya.
Di pertempuran, Peter memerintahkan Edmund untuk mengerahkan senjatanya, yaitu burung ponik. Buyung tersebut membakar tubuhnya lalu membuat benteng dari api. Tetapi Jadis dengan mudah mematahkan bentengnya sehingga Peter terpaksa menyuruh pasukannya untuk mundur. Peter memancing pasukan Jadis ke tengah-tengah tebing. Kemudian dilanjut dengan serangan pemanah dari Edmund. Di sini, Ginardik berhasil membuat Peter jatuh dari kudanya, sementara Oryes menjadi patung saat mencoba melawan Jadis. Edmund yang melihat Jadis hendak menyerang Peter segera turun tangan. Ia menyerang Jadis dari atas dan berhasil mematahkan tongkat sihir Jadis. Tetapi sayangnya Edmund gugur setelah Jadis menusukkan tombaknya ke perut Edmund. Melihat adiknya kalah, Peter pun gembar-gembor. Ia berlari ke arah Jadis dan mulai bertarung dengannya. Sayangnya Peter kalah lagi karena belum makan kemangi tadi pagi. Di saat Jadis hendak membunuh Peter, Aslan, Lucy, Susan, dan pasukan lainnya datang. Aslan segera berlari ke arah Jadis, kemudian membunuhnya dengan cara menggigit leher Jadis. Sedangkan Lucy menghampiri Edmund yang masih sekarat. Ia meneteskan jus bunga naga dan secara ajib langsung menyembuhkan luka terusukan di perut Edmund. Di hari berikutnya, Aslan meresmikan keempat bersaudara menjadi pemimpin Narnia di kastil Cair Parakel. Lucy dinobatkan menjadi Ratu Laut Timur Narnia. Edmund menjadi Raja Hutan Barat. Susan menjadi Ratu Daerah Selatan. Dan Peter menjadi Raja Langit bagian utara. Setelah acara penobatan selesai, Lucy melihat Aslan berjalan pergi menjauhi kastil. Tamus memberitahu Lucy kalau Aslan akan kembali lagi, tetapi setelah itu dia tidak akan kembali lagi. Hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Keempat bersaudara kini sudah dewasa dan lupa dengan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka sering bertemu untuk bermain kuda-kudaan di tengah hutan. Peter, Edmund, Lucy, dan Susan kemudian tak sengaja berhenti di tiang lampu yang menjadi tanda pintu masuk ke dunia Narnia melalui lemari tua. Lucy pun membawa ketiganya ke lemari tersebut dan mereka tiba di rumah Profesor Diggory, tepat saat mereka baru saja menjatuhkan patung antik dan disambut oleh Diggory. There you are. Di adegan pasca kredit, Lucy mencoba masuk kembali ke dalam lemari tua saat malam hari. Profesor Diggory lalu memberitahu Lucy kalau kau tidak bisa lagi masuk ke dunia Narnia dengan cara yang sama, tetapi kau akan masuk ke sana di saat kau tidak berharap masuk ke sana. Film pun bersambung. Oke, itulah cerita film The Chronicle of Narnia. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, mitos adalah ketika kau mengatakan, minggu depan deh gue balikin uangnya, sumpah, beneran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.